Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah bihi وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. معاشر المسلمين, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ada dua perkara yang menjadi puncak kelazatan bagi orang-orang yang beriman. Ada dua kenikmatan di segala puncak kenikmatan bagi orang-orang yang jujur keimanannya, bagi orang-orang yang mentauhidkan Allah ketika dahulu di dunia. Ada dua kenikmatan yang Allah berikan senantiasa kepada orang-orang yang beriman, yang jujur dengan keimanannya. Adapun kedua nikmat tersebut adalah yang pertama asyauqu ilallah, yaitu hamba yang senantiasa rindu kepada Allah Azza wa Jal, dan yang kedua ru'yatullah subhanahu wa ta'ala, yang kedua adalah melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang pertama, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata di dalam nuniyanya, wallahi ma fi hadhihi dunya aladdu min ishtiyaqil abdi lirrahman. Demi Allah, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, tidak ada kenikmatan yang lebih besar yang Allah berikan ketika di dunia daripada rasa harapan, rasa rindu, rasa kangen kepada Allah Azza wa Jal ketika dia beribadah kepada Allah. Wa kadza ru'yatahu subhanahu wa ta'ala, begitu juga melihat Allah Azza wa Jal ketika di akhirat. Hiya akmalul ladzati lil insan. Berikut ini adalah sepuncak-puncak nikmat, kenikmatan yang paling tinggi yang Allah berikan kepada hambanya kelak di akhirat. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam penggalan hadisnya, beliau mengatakan, wa as'aluka an-nadhara ila wajhik, ya Allah subhanahu wa ta'ala, aku merindukan, aku menginginkan kenikmatan ketika memandang wajahmu ya Rabb. Wa as'aluka ladzatan nadhara ila wajhik wa syauqa ila liqa'ik, dan aku ya Allah ingin merindukan kepadamu, dan aku ingin rindu yang selalu berharap kepadamu ya Allah. Ma'asyiral muslimin wal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Adapun yang pertama yaitu asyauqu ilallah, yaitu rasa rindu, rasa harap kepada Allah Azza wa Jal. Ia merupakan kelezatan di dunia bagi yang jujur imannya, yang Allah letakkan kepada hati hamba-hambanya, kepada wali-walinya yang saleh, yang mukmin, yang mentauhidkan Allah. Hati mereka selama di dunia, selama mereka beribadah kepada Allah, hati mereka meronta-ronta untuk rindu kepada Allah. Hati mereka ingin kelezatan untuk berdekat kepada Allah. Hati mereka selalu rindu kepada Allah Rabbul Alamin ketika mereka beribadah kepada Allah. Maka ketika Allah melihat hamba-hambanya sangat rindu kepada Allah ketika beribadah kepada Allah di dunia, Allah kemudian menurunkan firman-Nya dalam surat Al-Ankabut ayat 5, man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi la'at wa huwas samiul alim. Barang siapa yang merindukan perjumpaan kepada Allah, barang siapa yang ingin melihat wajah Allah, fa inna ajalallahi la'at, maka perumpamaan itu, maka perjumpaan itu, maka kerinduan itu akan Allah tunaikan, akan Allah berikan dengan waktu yang Allah tetapkan di akhirat kelak. Ya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ketika beliau menjelaskan di dalam kitabnya Ad-Dawa wad-Dawa
dalam mentafsirkan firman Allah Al-Ankabut ayat 5 ini, beliau mengatakan, lamma alima subhana shiddata syauqi awliyaihi, ketika Allah Subhanahu wa taala mengetahui rasa ronta-ronta hambanya yang ingin berjumpa kepada Allah, rasa rindu hambanya ketika mereka beribadah kepada Allah, wa anna qulubahum la tahda'u duna liqa'ih, dan hati-hati mereka, Allah mengetahui bahwasanya hati mereka tidak bisa pernah tenang, hati mereka tidak bisa lebih tenang tanpa berjumpa kepada Allah. Daraba lahum ajalan wa mau'idan liliqa'in, maka Allah memberikan perjumpaan, maka Allah memberikan waktu untuk berjumpa kepada Allah kelak di akhirat. Taskunu nufusuhum bihi, yang membuat hati-hati hamba tersebut menjadi tenang, yang membuat hati-hati hamba tersebut merasa tenang dekat kepada Allah. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum, bahkan saking rindunya para hamba-hamba Allah, para wali-wali Allah yang mentauhidkan Allah, para kaum mukminin ketika didahulu di dunia, ketika para sahabat, ketika para ulama salaf, mereka tidak ingin lama-lama hidup di dunia, mereka ingin cepat ajal mereka untuk dicabut untuk menuju kepada Allah, karena saking rindunya, karena saking cintanya kepada Allah Azza wa Jal. Di dalam kitab Al-Hilyatul Awliya, kata Imam Abu Nuaim mengatakan bahwasanya Abu Darda ketika beliau radhiyallahu ta'ala anhu hendak ingin meninggal, beliau mengatakan, uhibbul maut ishtiyaqan ila rabbi, aku menginginkan, aku mencintai kematian karena aku rindu kepada Allah Rabbul Alamin. Al-Imam Abu Nuaim juga mengutip dari Al-Imam Abu Sufyan Ats-Tsauri bahwasanya beliau menceritakan bahwasanya Al-Imam Abu Dar As-Sulaiman Ad-Darani rahimahullah mengatakan, wallahi laulal qiyamu bil-lail ma ahbabtu baqa'a fid dunya, demi Allah, kalau seandainya bukan karena salat malam, bukan karena kenikmatan mereka beribadah kepada Allah di waktu malam, aku tidak ingin hidup lama-lama di dunia. Wallahi inna ahlal lail, demi Allah, wahai teman-temanku, bahwasanya orang-orang yang menghidupkan waktu di malam hari, orang-orang yang suka bertahajud, orang-orang yang suka berkeluh kesah di malam hari untuk mengadukan rasa susah mereka kepada Allah, orang-orang yang sering mendekatkan diri mereka kepada Allah ketika malam hari, mereka adalah orang-orang yang sangat nikmat. Aladzu min ahli lauhi fi lahwihim, mereka adalah orang-orang yang sangat nikmat hidupnya di dunia daripada orang-orang yang membuang waktu mereka ketika di dunia. Di malam hari mereka hanya membuang-buang waktu. Demi Allah, sesungguhnya orang yang salat malam itu lebih nikmat daripada orang yang suka bergadang yang tidak ada gunanya. Wa innahu latamarru bil qalbi sa'ah, demi Allah, sesungguhnya kenikmatan itu sewaktu-waktu kadang datang. Kata beliau, yarqusu fiha tarbatan bidzikrillah, saking gembiranya hati itu merasa bergoyang, hati itu merasa gembira karena berzikir kepada Allah, hati itu merasa gembira. Al-Imam Ibnul Qayyim Jauzi dalam kitabnya Sifatus Sufa, bahwasanya Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, inna qala Sufyan Ats-Tsauri idza jaa al-lailu farihtu, bahwasanya Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, apabila malam itu tiba maka aku senang, maka aku gembira. Wa idza jaa an-naharu hazintu, apabila datang waktu siang aku merasa sedih. Mengapa mereka demikian? Bagaimana tidak kerinduan mereka kepada Allah, sementara mereka bisa meluapkan rasa kerinduan itu di waktu malam? Bagaimana mereka tidak bisa rindu kepada Allah sedangkan Allah turun di sepertiga malam terakhir meminta, Allah menawarkan kepada hambanya, barang siapa yang mau berdoa aku akan kabulkan. Bagaimana mereka mendapatkan kelezatan itu di sepertiga malam terakhir? Maka tidak ada yang lebih nikmat daripada beribadah kepada Allah di waktu sepertiga malam terakhir, di waktu malam terakhir, karena Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mencintai hamba-hamba yang menghidupkan salat malam, hamba-hamba yang selalu mengeluhkan masalahnya ketika malam hari kepada Rabbul Alamin. Oleh karena itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi orang-orang yang mencintai perjumpaan kepada Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Anas dari
Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ah. Barang siapa yang cinta, suka bertemu kepada Allah, menginginkan bertemu kepada Allah, maka Allah suka kepada hamba tersebut. Wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Barang siapa yang benci bertemu kepada Allah, barang siapa yang enggak mau untuk bertemu kepada Allah, benci dengan kematian, maka Allah benci kepada hamba tersebut. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Adapun kenikmatan yang kedua yang Allah berikan, puncak dari seluruh kenikmatan hamba, yaitu adalah ru'yatullah fil jannah, yaitu melihat wajah Allah secara khusus, yaitu di surga. Melihat wajah Allah tidak bisa di dunia. Melihat wajah Allah hanya bisa ketika kaum mukminin masuk ke dalam surga, dan itu adalah sepuncak-puncak kenikmatan. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, Inna na'ima ahlal jannati ru'yatul wajhi rabbihi tabaraka wa ta'ala. Sesungguhnya afdalun ni'am, yaitu sebesar-besar, seagung-agung kenikmatan yang Allah berikan di surga kepada hamba-hambanya, yaitu melihat wajah Allah tabaraka wa ta'ala wa tajallihi lahum, ketika Allah menampakkan zatnya kepada hamba-hambanya yang beriman di surga, dhahikan ilaihim, dan dalam keadaan Allah mentawar-tawakan hamba-hambanya di dunia, di akhirat, di surga. Idana lahu ahlul jannah, ketika ahlul jannah, penghuni surga, melihat wajah Allah, nasu ma fihi minan na'im, mereka lupa segala seluruh kenikmatan yang Allah sudah berikan. Mereka lupa dengan bidadari mereka, mereka lupa dengan istana-istana, dengan sungai khamar, dengan sungai susu, apapun kenikmatan di surga, mereka lupa ketika melihat wajah Allah Rabbul Alamin. Diriwayatkan oleh Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahlul jannati al-jannata, apabila orang-orang penghuni surga masuk kepada surga, maka Allah melihat hamba-hamba yang beriman. Kemudian Allah mengatakan, qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu tabaraka wa ta'ala, turiduna syai'an azidukum, wahai penghuni surga, wahai ahlul jannah, apakah kalian mau aku berikan tambahan dari kenikmatan di surga ini? Fayaqulun, maka penghuni surga merasa heran, karena semua kenikmatan Allah udah kasih, karena sepuncak-puncak kenikmatan udah Allah kasih, ternyata masih ada kenikmatan yang belum mereka rasakan. Kata mereka, alam tubayyit wujuhana ya Rabbal Alamin, bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kita wahai Rabbul Alamin? Alam tunajjina minan nar ya Rabbal Alamin, bukanlah engkau yang menyelamatkan kita dari api neraka wahai Rabbul Alamin? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah melihat rasa syukur seorang hamba terhadap nikmat Allah di surga, fayakshiful hijab, maka kemudian Allah membuka tabirnya. Maka ketika itu Allah membuka tabirnya, fama u'tu syai'an ahabbu ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wajal, maka tidak ada kenikmatan bagi penghuni surga ketika itu daripada melihat wajah Allah. Karena wajah Allah, demi Allah, sesungguhnya melihat wajah Allah sempuncak-puncak nikmat. Tidak ada kenikmatan di akhirat kecuali yang lebih besar daripada melihat Allah Rabbul Alamin. Bagaimana tidak? Melihat Allah artinya melihat zat yang sangat sayang kepada kita, melihat zat yang sangat sayang daripada ibu-ibu kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu arhamu bi ibadihi min hadihi bi waladiha. Demi Allah, wahai saudara-saudaraku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah lebih mencintai, lebih merahmati daripada seorang ibu ini kepada anaknya sendiri. Allah lebih cinta kepada hamba-hambanya. Bagaimana tidak, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala, melihat Allah artinya melihat Tuhan yang selama ini kita ibadahi, kita salat karenanya, kita membaca Quran, kita puasa karena mengharap ridha Allah. Melihat Allah artinya melihat yang selama ini memberikan kita nikmat, memberikan kita kenikmatan, yaitu dari rasa kenyang, dari rasa lapar.
memberikan kita beberapa tegukan air, bahkan terus-terusan Allah memberikan nafas demi nafas, hembusan yang tidak ada henti yang Allah berikan kepada Allah. Melihat Allah artinya melihat Tuhan yang senantiasa memberikan kita nikmat walaupun kita bermaksiat kepada Allah, walaupun orang-orang kafir menuduh Allah punya anak, walaupun orang-orang kafir tidak mau beriman kepada Allah, maka Allah adalah zat yang paling sabar. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, la ahadun asbara ala adan yasma'uhu min Allah. Demi Allah tidak ada zat yang lebih sabar daripada Allah Azza wa Jal. Yasma'uhu ada, innahu yushrak wa yuj'alu lahu walad. Sesungguhnya Allah disekutukan, sesungguhnya Allah dituduh punya anak. Thumma ma'a dhalika wa yu'afihim wa yu'tihim wa yarzukuhum wa yu'afihim. Walaupun Allah dituduh demikian, Allah tetap memberikan rizki, Allah tetap memberikan orang kafir itu makan, Allah tetap memberikan kita kenikmatan, keselamatan walaupun kita bermaksiat kepada Allah. Bagaimana tidak, artinya melihat Allah, melihat Tuhan yang selama ini sangat indah, di puncak keindahan. Tidak ada lagi keindahan yang lebih indah daripada melihat Allah. Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan di dalam kitabnya Bada'iul Fawaid, beliau mengatakan, idza kana musyahadatu makhluqin yauma ukhrij alaihinna. Kalau seandainya wanita-wanita yang diundang untuk melihat Nabi Yusuf alaihissalam, karena saking tampannya, saking indahnya rupanya, perempuan-perempuan itu keluar untuk melihat. Istaghraqat ihsasun nadhirat. Ketika itu para wanita telah hilang indera perasa mereka. Mereka qatta'na aydiyahunna wa ma sya'arna. Mereka memotong-motong tangan-tangan mereka. Wanita-wanita melihat Nabi Yusuf, saking indahnya, saking tafannya, mereka memotong tangan-tangan mereka. Fa kaifa bihali yaumal mazid. Bagaimana kalau seandainya kita semua melihat Allah tabaraka wa ta'ala ketika di hari padang mahsyar, ketika di surga melihat Allah Rabbul Alamin, maka ini tentu lebih indah, puncak dari seluruh kenikmatan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma inna nas'aluka khasyataka fil الغيب والشهادة ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب ونسألك القصد في الفقر والغنى ونسألك نعيما لا ينفد ونسألك قرة عين لا تنقطع ونسألك الرضا بعد القضاء ونسألك برد العيش بعد الموت ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان وزينه في قلوبنا واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم وفقهم لما فيه صلاحهم وصلاح الإسلام والمسلمين. اللهم أعنهم على القيام بمهامهم كما أمرتهم يا رب العالمين. اللهم أبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين يا رب العالمين. واللهم قرب إليهم أهل الخير والناسين يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.